Halo geng, kembali ke channel Lengkuas Halia. Kali ini aku akan mereview film dan disarankan hanya untuk hiburan semata-mata. Film Riam Fight Angel. Film ini menceritakan tentang Riam yang sangat iri pada kakaknya Ram karena dia cantik, sopan dan manis. Hal itu membuat Riam semakin iri dan mengerjai kakaknya. Namun semuanya berubah karena kedatangan perompak yang telah menangkap Ram dan ibunya. Riam dan gengnya harus mengembara untuk membantu keluarganya, sehingga mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkan anggota keluarganya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ayo kita tonton cerita ini sampai habis. Let's go! Di awal movie ini kita akan melihat sekumpulan orang sedang berlawan. Seorang lelaki bernama Toh, si perisai terbang, Son, si palu pembunuh. Mereka bertarung melawan Riam dengan si Mor Doktor Herba. Mereka bertiga melawan Riam dan ternyata mereka sedang berlatih. Scene berpindah ke dapur. Keluarga Riam sedang memasak dan terlihat kakaknya yang sopan santun yang bernama Ram. Dan Mama Riam mencarinya. Bilang macinya mungkin dia berada di kuil dengan gengnya, lalu memanggil anaknya yang bernama Labu dan menyuruhnya mencari Riam. Dia pun jalan. Baru beberapa saat dia datang balik dan berkata si Riam sedang on the way. Kemudian Riam tiba lalu ditegur oleh mamanya supaya jangan bergaul dengan gengnya, dan dia dibandingkan dengan kakaknya dan berkata lagi, "Seni bela diri bukan untuk anak perempuan. Lelaki tidak akan memandangmu," kata mamanya. Dan mamanya menyuruh si Riam untuk bersih-bersih karena ketua kampung dan anaknya akan datang. Ketua kampung tiba di rumah bersama putranya dan dia memuji makanan yang dihidangkan. Lalu mama si Riam berkata, ianya dibuat oleh putrinya, si Ram, kakak si Riam. "Wow, dia akan menjadi ibu rumah tangga yang terbaik," bilang ketua kampung. Dan ketua kampung pun berkata, "Anaknya si Kem baru habis sekolah, katanya. Alangkah baiknya jika dia bisa mengenal putri Anda, dan dia ingin menjodohkan di antara dua orang anaknya. Kemudian anaknya harus memilih salah satu di antaranya." Riam tiba dengan gengnya dan ingin membuat persembahan untuk ketua kampung. Riam menari dengan gaya gila-gilanya, lalu meneruskan cerita gila-gilanya. Kemudian ketua kampung pun berkata kepada mamanya bahwa si Riam agak aneh, konyol. Dan dia menanya kalau si Ram pandai bermain alat-alat musik. Si Riam pun mulai cemburu dan tidak ingin kakaknya dapat pujian dari ketua kampung itu. Dan dia merancang sesuatu lalu memanggil kakaknya untuk membuat persembahan bersamanya. Si Ram pun ikut. Lalu dia membuat beatbox. Kemudian si Ram dipuji oleh ketua kampung dan si Ram dipilih untuk dijodohkan dengan anaknya ketua kampung. Scene berpindah. Riam sedang minum di kedai lalu mabuk. Dan datang seorang lelaki membawa Riam menari bersamanya dan membawanya bernikah. Lalu Riam pun terkejut. Rupanya itu semua hanyalah mimpi. Kemudian scene berpindah ke jalan raya. Suasana damai dan tenang. Dan kelihatan si Ram sedang membawa bekal yang bertingkat. Tiba-tiba kedengaran satu suara larian. Dan ternyata itu suara larian kerbau. Kerbau itu sedang mengejar si Ram. Pada masa yang sama, Riam dan Labu sedang berbual-bual. Tiba-tiba datang satu orang budak bagi tahu yang si Ram sedang dikejar kerbau. Si Riam ingin membantu kakaknya dan mengejar kerbau itu. Si Riam melompat ke atas kerbau itu, menyuruh kerbau itu berhenti dengan memukul badan kerbau itu. Bukannya berhenti, malah kerbau itu bertambah laju. Riam melihat kakaknya dalam kesulitan itu tersenyum dan menyuruh kakaknya melompat ke arah pokok kelapa. Kakaknya pun melompat dan melanggar pokok kelapa itu. Akhirnya kerbau itu pun berhenti. Riam bertanya keadaan kakaknya. Kakaknya baik-baik saja.
Dan kakaknya berterima kasih kepada Riam. Katanya, aku akan mati jika bukan karenamu. Riam mengurung kerbau tadi dan mahu menjaganya, menggantikan kerbaunya yang sudah mati. Tetapi mamanya tidak bersetuju, karena kerbau tadi hampir membunuh kakaknya. Dan Riam siap menamakan kerbaunya itu dengan nama Tui Tui. Katanya kerbau itu sudah jinak dan berjanji tidak akan menimbulkan masalah. Akhirnya mamanya pun setuju dan menyuruhnya membawa gula-gula ke kuil. Scene seterusnya di pasar raya. Kelihatan To sedang menjual barang yang kononnya jimat penghenti peluru. Dia menunjukkan cara kerjanya, dan To meletakkan di telapak tangannya dan membaca mantra. Dan jimatnya tidak terapung. Konon katanya mungkin dia dalam keadaan mood tidur. Pelanggannya pun jalan dan berkata, membuang-buang waktu mereka sahaja. Riam tiba di kuil dengan membawa gula-gula yang disuruh mamanya. Sami itu menasihati Riam. Lalu Riam pun pulang dan tiba-tiba angin kuat datang, peterbangan daun-daun yang berguguran. Berkata Sami itu, apakah ini petanda buruk? Kelihatan sekumpulan orang sedang menunggang kuda lalu membawa senjata. Scene berpindah ke rumah Riam, menunjukkan acara pernikahan kakaknya dengan si Kem, anak ketua kampung. Si Riam cemburu dengan pernikahan kakaknya, lalu merancang sesuatu. Si Riam pergi berjumpa dengan si Mor, pakar ramuan ajaib, untuk mengenakan kakaknya, dan memasukkan ramuan ajaib itu ke minuman kakaknya, dengan tujuan supaya si Kem tinggalkan kakaknya itu. Tetapi rancangan si Ram gagal. Malah si Kem makin suka dan sayang dengan kakaknya. Riam dan Labu yang sedang mengintai kakaknya kedapatan oleh mamanya si Riam. Si Labu yang perasan mamanya di situ perlahan-lahan meninggalkan si Riam sendirian. Akhirnya Riam ditegur oleh mamanya dan mereka berdebat. Riam pun meluahkan segala isi hatinya yang terpendam dan berakhir dengan tamparan mamanya. Riam pun sedih dan pergi entah kemana. Scene seterusnya, Sami yang berada di kuil berjalan dan berfirasat buruk bahwa akan datang perompak bergigi merah. Mereka adalah penjahat dengan berpengetahuan tentang ilmu hitam, kebal peluru. Kata Sami itu, perompak itu bukan hanya mahukan uang, mereka juga inginkan 7 orang gadis perawan yang lahir pada hari Sabtu. Ritual ini akan membuat pemimpin mereka abadi. Berkata salah satu dari perompak itu kepada bosnya, bahwa hanya 1 gadis lagi dan Anda akan abadi. Dan mereka ingin menemukan gadis terakhir ini di Bang Nam Kroy. Gadis yang mereka inginkan adalah si Riam. Dan kelihatan Riam sedang menyendiri ditemani kerbaunya si Tui Tui. Dan dia bertanya kepada kerbaunya kalau ada orang yang menginginkannya. Kemudian dijawab oleh si Tui Tui dengan suara kentutnya. Scene berpindah ke kampung Riam. Kedatangan perompak bergigi merah datang menyerang dan menginginkan si Riam. Si Riam yang baru datang disuruh lari oleh macinya. Si Ram yang bersama lakinya yang setia berada di bilik ditahan oleh perompak bergigi merah dan bertanya lokasi si Riam. Berkata si Ram bahwa si Riam tidak ada di rumah dan perompak itu memaksa. Tiba-tiba kedengaran bunyi tingkap dan suara lompatan. Si Ram terkejut. Lakinya menghilang dari sebelahnya dan lari meninggalkannya. Dan keluarga Riam dijadikan tebusan dan diancam kepada penghuni rumah lainnya disuruh beritahu si Riam sekiranya dia tidak muncul di Gunung Perakan sebelum hujan pertama tiba, dia akan membunuh keluarganya. Keesokan harinya, ketua kampung membuat perjumpaan dan mengatakan bahwa polis meminta bala bantuan dari Bangkok dan akan memakan massa.
Tetapi 3 sekawan tidak sabar, yaitu si To, si Son, sama si Mor. Di tempat lain, Riam sedang bersedih bersama si Labu, dan Riam berkata akan menyelamatkan ibunya. Dan Riam datang ke tempat perjumpaan orang kampung dan berkata bahwa dia dan Labu akan pergi menyelamatkan keluarganya, dan bertanya kalau ada yang mau ikut dengannya dan akan berangkat besok pagi. Di malam harinya, Riam dan Labu berjumpa dengan si Sami. Si Sami memberitahu bahwa perompak itu sihir gelapnya sangat kuat, tetapi dia punya kelemahan, dan hanya Riamlah yang bisa mengatasinya, karena Riam masih perawan dan lahir pada hari Sabtu kelima. Dengan dibekalkan mantra dan rantai harimau dan pisau harimau oleh Sami itu, Riam dan Labu pun pergi ke gunung tersebut. Sebelum mereka bergerak, mereka sempat berbincang, dan Labu sudah melihat ramalan bahwa hujan akan mulai turun dalam 3 hari, dan tidak akan tepat waktu di jalan biasa. Mereka harus mengambil jalan pintas melalui hutan yang berbahaya. Di tempat lain, geng-geng Siriam berbincang sebab tidak ikut Siriam. Padahal Siriam selalu baik dengan mereka. Dan sekarang Siriam berada dalam kesusahan. Namun tidak ada satu orang pun temankan dia. Dan akhirnya mereka membuat keputusan untuk membantunya. Lalu mereka bertiga pun menyiapkan barang-barang mereka dan menyusul Siriam ke gunung. Tidak lupa untuk berjumpa Sami tersebut untuk meminta berkat dan azimat. Sami itu menjelaskan cara kerja azimat itu. Kata Sami itu, ketika Riam menikam kepala perompak itu, disuruhnya mereka membakar bola azimat itu. Kekuatan di dalamnya akan memperkuatkan pisaunya. Lalu si Mor bertanya, bolehkah terbakar bola-bola ini? Pastinya, bilang si To. Dan Sami itu pun hanya punya 2 bola yang tersisa. Di sebuah hutan kelihatan perompak yang singgah untuk rehat dan bermalam, dan mereka bermalam di tempat ini. Scene selanjutnya, ada Riam dan Labu yang berada di tengah hutan. Hutan yang penuh dengan perangkap, dan di hadapan mereka ada sebuah pohon yang sangat beracun. Untungnya mereka sangat berhati-hati dan mereka selamat. Scene di tempat Ram, di mana Ram terdengar perbualan antara anak buah perompak. Apakah benar dia memang perawan? Kalau tidak, ia akan sangat berbahaya terhadap si bos, karena tubuhnya akan meletup. Di tempat lain, Riam sedang berjuang ke tempat tujuan dengan selamat. Scene seterusnya, Ram sedang merancang sesuatu, yaitu memasukkan obat perangsang ke minuman bos perompak itu, dengan tujuan agar bos perompak itu bisa terangsang oleh Ram, karena Ram ingin coba apa yang dia dengar dari perbualan anak buah perompak tadi. Dan si bos perompak itu terangsang, namun dihalang oleh anak buahnya. Dan Ram ketahuan mahu perangkap bos perompak itu, dan bos perompak itu marah besar dan mengikat mereka di lantai bawah. Scene seterusnya, kelihatan Son and the Gang. Mereka melewati perangkap pertama, yaitu pohon berduri. Karena si To menginjak pokok tersebut, racun akan menyebar ke seluruh tubuhnya dan akan membunuhnya. Si Son yang mahu menolongnya dan meminta pisau ingin memotong kakinya, tapi si To mahukan cara lain terlebih dahulu. Akhirnya si Mor punya cara lain, yaitu ramuan herba. Tetapi herbanya harus dihancurkan dan digiling, bilang si Son lambat, dan racunnya telah menyebar sehingga ke bibirnya. Dia ambil pisau lalu ingin memotong kakinya. Si To tidak mau dan menahan kesakitan. Si Mor masih berjuang menggiling herbanya. Si Son yang merasa lambat akhirnya ambil daun herba itu dan mengunyahnya menggunakan mulutnya. Setelah si Son mengunyah, baru si Mor perasan yang herba itu salah dan memberinya daun beracun yang bisa membuat orang yang memakannya menjadi lumpuh. Muka si Son mula merah dan racun itu masuk ke dalam badannya. Dan si Mor mula berpikir dan memberikan mereka berdua herba penawar yang betul. Mereka teruskan perjalanan kembali. Kemudian Riam bermimpi berjumpa dengan penjual teh di tengah-tengah hutan.
lalu dibangunkan oleh si Labu. Tiba-tiba semak-semak bergoyang, lalu Riam menembak menggunakan anak panahnya dan tepat pada sasaran. Tetapi ternyata yang keluar dari sana adalah kawan-kawannya, si Son and the Gang. Riam pun senang karena gengnya mau membantunya. Awan mulai mendung dan si bos perompak itu membawa keluarga Riam keluar hendak membunuhnya. Bila hujan turun, terus tembak mereka, kata bosnya. Riam ingat semua ini bisa dihentikan dengan cara ritual pocak serai dengan terbalik. Cara ini tidak berhasil karena Simor salah bagi barang, bukannya serai tetapi daun bawang. Patutlah hujannya makin deras. Saat pistol ditarik dan ingin dilepaskan, cuaca berubah menjadi cerah karena ritual serai berjaya dibuat. Keesokan harinya, Siram kerasukan karena telah menginjak rumah jin si Dewi Perkasa semasa membuat ritual serai. Perangai Siram berubah dan memukul si Son. Dan si Labu teringat akan rantai harimau yang dibagi oleh Sami itu dan terus memakaikan Siram. Sin berpindah pada sungai yang dihuni oleh seekor buaya besar, dan mereka terpaksa lalu di situ. Buaya itu mengejar mereka, lalu Riam menembak buaya itu dengan panahnya. Namun anak panah yang ditembaknya tidak berkesan mengenai buaya itu karena kulit buaya itu sangat keras, dan panahnya terpantul mengenai punggung si Son. Tidak lama kemudian muncullah si Tui Tui yang membantu si Riam untuk mengalahkan buaya besar itu. Di sini si Son berusaha diobati dengan mencabut 3 panah yang melekat di punggungnya. Simor berhasil mencabut ketiga anak panah itu, dan malangnya mata anak panah yang ketiga tertinggal di punggungnya, dan Simor mencoba mencungkilnya dengan pisau, tetapi si Son punya cara sendiri untuk mengeluarkannya. Scene seterusnya, Riam in the Gang masing-masing membagi tugasnya untuk menghabisi para perompak dan menyelamatkan keluarganya. Riam melakukan penyamaran menggunakan topeng yang dibuat daripada rambutnya. Semasa hendak menyelamatkan kakaknya, Ram terlihat terkejut karena penampilan Riam yang lucu. Son and the Gang sedang berjuang melawan para perompak dengan menggunakan azimat yang diberi oleh Sami. Dan Sami itu terlupa memberitahu bahwa kalau azimat itu hanya bertahan selama 3 menit sahaja, dan merasa sakit setelah 3 menit. Dan si Son melarikan diri, dan keluarga si Riam pun berusaha untuk lari. Riam berusaha untuk masuk ke tempat tidur si bos perompak. Di tempat lain, Simor dan Labu sedang berusaha menghidupkan bola api yang diberikan oleh Sami tersebut. Tetapi bola api itu tidak mau menyala karena magis mereka basah. Di saat Riam ingin menikam bos perompak itu, tiba-tiba pisaunya tidak berhasil melukai si bos itu, dan Riam ditendang olehnya sampai keluar dari jendela. Bos perompak itu senang karena Riam sendiri yang datang kepadanya, dan mereka bergelut. Lalu si bos perompak itu tertarik rantai azimat yang diberikan oleh Sami itu, dan Riam kerasukan lagi. Si Son dan si Toh bertemu lalu bertarung bersama-sama melawan para perompak itu dan berhasil mengalahkan mereka. Pertarungan antara Riam dan bos perompak itu berlangsung dan rantai itu dipasangkan lagi kepada si Riam sehingga si Riam pingsan. Ini bos perompak tiba-tiba terkena perisai si Toh dan pukul si Son, dan bos perompak itu terjatuh. Kemudian membawa Riam berjumpa keluarganya. Akan tetapi bos perompak itu mengejarnya dan menembak menggunakan pistol, lalu terkena siram. Saat bos perompak ingin mengisi pelurunya, Simor dan Labu berhasil menghidupkan bola api yang diberikan oleh Sami itu. Lalu si Riam melemparkan pisaunya dan berhasil mengenai si bos perompak. Tetapi Ram yang telah tertembak tadi tidak dapat diselamatkan. Tiba-tiba si Son terpikir sesuatu dan mengambil rantai bos perompak itu, yaitu rantai pembasmi peluru monyet, dan dipakaikannya kepada si Ram. Dengan tiba-tiba peluru yang ada di dalam badan si Ram keluar, dan si Ram pun sedar semula.
Mereka pun pulang ke kampung halaman dan disambut oleh orang-orang kampungnya. Di akhir kisah ini Riam dikejar oleh Tui Tui. Pada masa yang sama tiba-tiba muncullah seorang lelaki yang selalu berada di dalam mimpi Riam, ikut berlari di belakang Tui Tui dan terjatuh. Riam terus-terusan dikejar oleh Tui Tui dan muncul lagi seorang lelaki kacat juga ingin menyelamatkan Riam dengan berlari di samping Tui Tui. Dia ingin memberhentikan kerbau itu, tetapi tendangannya pula mengenai Riam dan Riam pun terjatuh. Setelah terselamatkan, Riam terkejut bahwa yang menyelamatkannya adalah lelaki kacat yang handsome. Dan dia adalah kawan baik Silabuh yang diceritakan Silabuh padanya dahulu. Cerita tamat.